Mari anak-anak kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Amin. Pelajaran 7, ayo belajar Al-Quran. Subtema, pesan Quran surat Al-Ikhlas. Anak-anak yang soleh dan solehah, di materi sebelumnya kita sudah belajar mengenal lafal Quran surat Al-Ikhlas. Dan yang paling hebat lagi, kalian sudah menghafal Quran surat Al-Ikhlas tersebut. Maka pada video pembelajaran kali ini kita akan mengenal dan memahami isi pesan dari Quran surat Al-Ikhlas. Dengan mempelajari isi pesan Quran surat Al-Ikhlas ini, insya Allah akan mempertebal keimanan dan menambah keilmuan kita agar dapat kita jadikan pedoman untuk hidup kita. Anak-anak, coba kita perhatikan Quran surat Al-Ikhlas berikut ini agar kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita baca Quran surat Al-Ikhlas ini. Kita awali dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa surat yang tadi kita baca yaitu namanya adalah surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu sendiri artinya memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, surat Al-Ikhlas itu urutan ke-112. Surat Al-Ikhlas jumlahnya ada 4 ayat. Surat Al-Ikhlas ini diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Maka golongan surat Al-Ikhlas ini adalah tergolong surat Makkiyah. Dari ayat surat Al-Ikhlas yang sudah kalian baca, apakah kalian mengetahui artinya? Untuk itu, yuk kita lafalkan artinya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Dari arti surat Al-Ikhlas tersebut, kita dapat mengambil pesan-pesan, di antaranya yaitu di ayat pertama, kita wajib meyakini akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Esa artinya tunggal, maksudnya tidak berbilang. Jadi, kita wajib meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan yang kedua, kita harus menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya tempat kita bersandar, meminta dan memohon pertolongan. Maka jika kita membutuhkan segala sesuatu, maka mohonlah
dan mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah sebaik-baik pengabul segala doa. Pesan di ayat ketiga bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu suci dari sifat-sifat yang melemahkan, seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak maupun diperanakan, karena yang beranak atau yang melahirkan adalah sifat daripada makhluk. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala diperanakan, maka itu amat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat wajib. Salah satunya diantaranya adalah wujud, yaitu Allah ada, maka Allah ada dengan sendirinya. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan yang keempat, bahwasanya tidak ada sama sekali yang dapat menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbeda dengan makhluk ciptaannya, dan tidak ada sesuatu pun yang setara atau menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang soleh dan soleha, Quran Surat Al-Ikhlas berisi pesan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran Surat Thaha surat ke-20 ayat ke-14, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Artinya, sungguh aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi anak-anak yang soleh dan soleha, maka kita wajib hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, dirikanlah, laksanakanlah sholat untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang soleh dan soleha, hendaklah setiap apapun keadaan kita memohon dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan kita memohon, dengan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senang kepada hamba-hambanya yang senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran Surat Ghafir surat ke-40 ayat 60, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sikapku, mari kita lafalkan bersama-sama ya. Aku percaya dan yakin Allah Maha Esa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi video pembelajaran kita tentang pesan Quran Surat Al-Ikhlas telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari ini menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita senantiasa yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa, dan setiap apapun keadaan kita, maka kita wajib memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan seluruh alam semesta ini. Terima kasih anak-anak, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Jangan lupa di like dan share.